Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan juga perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik, teriak Xiaoyi. Xiaoyan tersenyum saat mendengar sorakan Xiaoyi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat meluncur ke ruang terdistorsi. Xuan Kongji di panggung tinggi mengangguk saat dia menyaksikan sosok manusia memasuki alam fantasi. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia berkata dengan pelan. Pengumpulan pil kali ini menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga mengikutinya. Api 3000 membakar jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini. Tentu mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang, kata Mo Liu mengangkat alisnya saat matanya dengan tajam menyapu banyak sosok yang bergegas ke rintangan alam fantasi. Ombak di belakang mendorong yang di depan. Beberapa generasi muda tidak kalah dari mereka. Biarpun mereka ikut, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat, kata Fei Ying tersenyum cantik. Kongji menyeringai dan mengangguk. Dia mengusap janggutnya saat berbicara. Generasi muda saat ini memiliki banyak orang yang luar biasa. Namun hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiaoyan akan mencapai. Xiaoyan, murid Yao Chen, kata Mo Liu terkejut. Matanya langsung melirik Fei Ying di sampingnya. Yao Chen, gumam Fei Ying sedikit terkejut. Kilatan yang tidak biasa melintas di matanya. Dari apa yang dikatakan Xiaoyan, Yao Chen saat ini telah ditangkap sekte jiwa. Setelah pengumpulan pil selesai, kita mungkin dapat membantu orang tua itu. Bagaimanapun orang tua itu sangat membantu menerap pil saat itu, kata Kongji. Wajah Fei Ying sedikit berubah saat mendengar itu. Siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak sendirian saat itu? Dia tahu bahwa sekte jiwa telah mengincarnya, namun dia masih berani berkeliaran sendirian. Dia layak mendapat takdir seperti itu, kata Fei Ying. Kamu mungkin bisa berbicara dengan mudah, tapi siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkan orang tua itu? Kamu diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu itu, kata Kongji menghela napas. Siapa yang peduli jika dia sudah mati? Kata Fei Ying mengerutkan keningnya. Karakternya yang keras kepala membuat Kongji dan Mo Liu hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Beberapa panatua lainnya hanya saling memandang saat melihat perdebatan ketiganya. Semuanya memilih untuk bertindak seolah mereka tidak mendengar apa-apa. Biarkan aku bertemu dengan bocah itu setelah pengumpulan pil ini selesai. Saya juga telah mendengar bahwa sekte jiwa juga ingin menangkapnya. Tidak peduli bagaimana, dia juga murid Yao Chen, kata Fei Ying dengan ekspresi rumit muncul di matanya. Kongji dan Mo Liu saling memandang saat mendengar itu dan hanya bisa mengangguk. Xiaoyan merasakan tubuhnya terhisap saat memasuki ruang terdistorsi dan menemukan bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius yang dipenuhi dengan kabut keabu-abuan. Sementara ia berdiri diam di sana, matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya perlahan menyebar ke sekitarnya. Dengan mengandalkan pikiran spiritualnya, dia menyaksikan cukup banyak alkemis yang menerobos sembarangan, dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi dan tidak dapat membebaskan diri. Sembari menyebarkan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan melangkah melalui ruang kosong mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pikiran spiritualnya, dan perlahan berjalan ke depan ruang yang nampak sangat luas dan tak berujung. Xiaoyan terus melangkah melewati kabut saat sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu dan sosok tua perlahan berjalan mendekat. Hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar saat melihat wajah sosok tua itu. Guru, gumam Xiaoyan terkejut saat dia melihat Yaolao yang tersenyum di depannya. Yaolao berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan tersenyum. Setelah itu dia memanggil Xiaoyan dengan tangannya. Kaki Xiaoyan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia melihat Yaolao. Namun rasa bahaya tiba-tiba muncul di hatinya saat dia menahan langkahnya ke depan. Sepertinya itu hanya sosok ilusi. Alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan di dalam hati. Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dengan lambaian tangannya, angin bertiup dan menyebarkan sosok tua itu. Lipatan spasial tersembunyi di belakang sosok itu terungkap. Kabut hitam yang aneh sama-sama meresap ke dalam lipatan spasial itu. Rintangan alam fantasi ini memang berisiko, pikir Xiaoyan saat matanya terfokus pada kabut hitam yang aneh. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya dan perlahan berjalan. Xiaoyan melihat cukup banyak ilusi orang yang dia pikirkan selama ia berjalan. Sun Er, Cailin, Xiao Chan, dan Yun Yun. Mereka semua adalah orang-orang yang dia ingat sangat dalam.
Namun dengan pelajaran yang dia pelajari dari sosok Yolau, dia tidak lagi merasa linglung karena kemunculan sosok-sosok itu. Mengikuti langkahnya yang cepat, kabut tebal yang meresap di depannya tiba-tiba menjadi redup, dan lubang spasial yang terdistorsi muncul di depannya. Sepertinya itu adalah terowongan spasial yang menuju ke alam pil. Pikir Soyan, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong yang luas. Mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Kemunculan Soyan membuat semua perhatian tertuju padanya. Ekspresi Soyan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang sama-samar mengandung niat buruk. Matanya perlahan menyapu tanah kosong dan menemukan Caoying dan Songking. Caoying sedikit terkejut, sudut mulutnya segera menampakkan senyuman mempesona, menyebabkan Songking sedikit mengerutkan keningnya. Soyan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan, namun dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong sendirian. Songking menghela napas lega ketika dia melihat Xiaoyan duduk sendirian, namun Caoying tanpa sadar mengerutkan keningnya. Xiaoyan berulang kali tidak memberinya wajah apapun dan mulai merasa sedikit marah. Terus saja berakting. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan berjalan sendirian setelah memasuki alam pil, pikir Caoying dengan marah. Xiaoyan menoleh ke terowongan spasial di kejauhan. Ada seorang panatua dengan pakaian biasa di depan terowongan spasial sedang duduk di atas cangkang kura-kura. Dari lencananya, orang tua itu jelas merupakan anggota menara pil. Mata Soyan menyapu kakek Rossi yang tampak malas ini dan sedikit terkejut karena dia tidak dapat melihat kekuatannya. Menara pil ini benar-benar tempat menyembunyikan banyak kekuatan, pikir Soyan menarik pandangannya. Sesaat kemudian kakek Rossi membuka matanya. Dia melirik Soyan dan lainnya dengan acuh tak acuh. Sudah waktunya Anda semua memasuki alam pil. Setiap orang yang akan masuk harus datang padaku dan menerima daftar obat, peta alam pil dan batu spasial. Anda semua harus menemukan ramuan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat di dalam daftar itu, kalian dianggap berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari alam pil ada di atasnya. Kalian semua bisa cepat ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batu spasial, itu digunakan untuk melindungi hidup kalian. Jika kalian menemukan situasi di mana hidup kalian dalam bahaya, kalian dapat menghancurkan batu spasial itu dan kalian akan dikirim keluar dari alam pil. Namun kalian tidak dapat melanjutkan kompetisi saat menghancurkan batu spasial. Apa kalian mengerti? Kata kakek Rossi mengangkat alisnya. Semua orang sedikit mengangguk saat mendengar itu. Kalian semua hanya punya waktu 10 hari untuk mencari bahan obat yang kalian butuhkan. Selain itu ada banyak binatang magis yang sangat kuat. Anda semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan sampai kehilangan nyawa Anda karena tidak ada yang akan menyelamatkan. Anda semua harus siap secara mental. Pengumpulan pil bukanlah kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan pertempuran sejati di mana seorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Orang terakhir yang berdiri akan menjadi juara, kata kakek Rossi dengan suara yang keras. Saya akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Mereka yang siap mental dapat maju dan mengambil ketiga barang ini. Masih ada waktu jika kalian ingin mundur, kata Rossi perlahan menyapu matanya. Namun tidak ada satu orang pun yang menarik diri. Seorang pria parubaya dengan jubah alkemis berjalan ke depan kakek Rossi dan menerima barangnya. Dia melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar sebelum menghilang dengan cepat. Mereka yang lain mulai melangkah maju satu demi satu sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Sementara 100 orang memasuki terowongan spasial, Caoying dan Songking juga berdiri. Caoying menoleh dan dengan kejam menatap Xiaoyan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiaoyan merasa tidak berdaya. Xiaoyan akhirnya berdiri setelah Caoying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika Chen Xian muncul di belakangnya. Kilatan dingin melintas di matanya saat melihat itu. Chen Xian menyapu pandangannya sebelum berhenti pada Xiaoyan tidak jauh di depannya. Dia awalnya sedikit terkejut sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. Chen Xian menghentikan langkahnya saat dia berjalan melewati Xiaoyan. Kamu Xiaoyan kan? Tak disangka hidupmu begitu kuat. Bahkan orang tua itu tidak dapat mengambil nyawamu, kata Chen Xian tersenyum dingin. Tuan muda Chen Xian, yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri dengan baik di alam pil. Jika tidak, Sekte Xuan yang mendalam akan kehilangan penerus, kata Xiaoyan. Kipas di tangan Chen Xian terayun dengan keras di tangannya saat mendengar itu. Matanya dengan dingin menatap Xiaoyan. Saya akan mengembalikan kata-kata itu padamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mengalami takdir yang lebih buruk dari kematian. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat berbalik dan menghilang di terowongan.
Soyan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xiang menghilang ke dalam terowongan. Namun senyuman itu mengandung niat membunuh. Dia melangkah ke terowongan spasial dan perlahan menghilang. Di dataran terpencil nampak warna tanahnya yang kekuningan dengan banyak pohon hijau di sekitarnya. Ada beberapa binatang magis yang bergegas di sekitarnya sebelum menghilang. Keheningan di dataran sunyi ini berlanjut sesaat sebelum ruang kosong tiba-tiba bergetar saat Soyan muncul dari dalamnya. Ia sedikit terkejut dengan pemandangan sepi di depannya dan tubuhnya melayang di langit. Apakah ini adalah halampil? Pikir Soyan melihat sekelilingnya. Dia melambaikan tangannya dan sepotong peta yang berisi daftar obat yang diberikan kakek Rossi muncul di tangannya. Taktik menara pil ini tidak buruk. Mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Pikir Soyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sesaat kemudian ia mengerutkan keningnya saat melihat 3 jenis ramuan obat yang tertulis, menyebabkan dia mulai merasakan sakit kepala. Jamur daun 9 inti naga, buah spiritual darah iblis dan rumput abadi, gumam Soyan. Menara pil ini terlalu kejam, alam pil ini cukup besar. Bagaimana menemukan 3 bahan obat yang sangat langka itu? Gumam Soyan dengan getir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta alam pil dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi yang berbeda. Mungkinkah itu adalah lokasi di mana 3 bahan itu berada? Pikir Soyan tenggelam dalam pikirannya. Segalanya akan lebih mudah jika memang demikian. Sementara Soyan sedang memikirkan tanda itu, belasan sosok bergegas keluar dari ruang terdistorsi dan mendarat di tanah. Kaki mereka baru saja mendarat di tanah ketika ular piton besar tiba-tiba keluar dari permukaan tanah. Dengan mulutnya yang buas akan menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga itu menyebabkan alkemis itu sedikit terkejut. Namun dia tidak panik. Dengan teriakan dingin, pilar doci yang kuat ditembakkan dan dengan keras menghantam kepala piton hingga meledak. Alkemis itu menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya setelah membunuh piton besar. Namun matanya tiba-tiba menyipit ketika satu suara terdengar. "Bocah, sepertinya kamu memiliki keahlian. Lebih baik kamu menghilang." Alkemis itu terkejut ketika mendengar suara yang ganas itu. Sebelum dia bisa bertindak, batang baja dengan kejam menghantam dadanya membuatnya terhempas dan bergesekan di tanah. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya saat cahaya putih dipancarkan dari telapak tangannya. Karena batu spasialnya yang hancur, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan menghisapnya ke dalamnya sebelum menghilang. Perubahan mendadak itu menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Mereka segera menatap sosok yang menyerang dan melihat seorang pria besar berjubah alkemis dengan batang baja di pundaknya. Dia sudah menghilang dengan cepat. Kata pria besar itu tersenyum sambil melihat tempat di mana alkemis itu menghilang sebelum menoleh ke mereka yang lain. Wajah mereka nampak berubah saat ditatap Hakeng. Beberapa di antaranya mengeluarkan senjata. Mereka jelas tahu di tempat ini semua orang adalah musuh dan akan mencoba menghabisi satu sama lain dengan ada kesempatan. Hakeng mengangkat mulutnya dengan jijik ketika dia melihat mereka mengeluarkan senjata. Batang logam di tangannya dengan keras menghempaskan ular piton. Ketika ular piton besar diusir, tanah rimpang kuning seukuran kepalan tangan muncul di mata semua orang. Kejutan melintas di mata Soyan saat dia melihat tanah rimpang itu. Rimpang itu adalah sejenis bahan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Itu dapat menekan pemberontakan Douchi saat seseorang sedang berlatih. Kegembiraan liar melintas di mata Hakeng ketika dia melihat rimpang itu dan menariknya keluar meninggalkan bekas lubang. "Pergilah jika kalian tidak ingin mati," teriak Hakeng seraya menyapu matanya. Ekspresi sekelompok orang berubah ketika mereka mendengar teriakan itu sebelum mundur dengan tak berdaya. "Dasar sekelompok sampah," pikir Hakeng dengan penghinaan di wajahnya menjadi semakin padat saat dia melihat mereka mundur seperti yang diperintahkan. Hakeng baru saja akan menyimpan rimpang itu ketika kekuatan hisap tiba-tiba muncul dan menyambar rimpang di tangannya. "Sialan, siapa yang berani melakukannya?" teriak Hakeng saat kekejaman melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Soyan yang melayang di udara. "Pergilah," kata Soyan. Ekspresi Hakeng nampak berubah ketika dia melihat Soyan melayang di udara. Dia jelas mengerti makhluk seperti apa yang bisa tetap melayang di udara. Seorang dojong bukanlah seorang yang bisa dia singgung dengan mudah. Hakeng dengan marah menatap Soyan, namun dia tidak berani banyak bicara. Matanya berhenti di rimpang di tangan Soyan sebelum bergegas ke pegunungan yang jauh. Soyan mendarat di tanah dan melihat ke dasar lubang yang dalam. Ia tahu pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah yang mampu menumbuhkan rimpang itu. Setelah menggali sedalam 10 kaki, matanya terkejut saat melihat ke tanah yang aneh. Dia meraih segenggam tanah yang terasa lembab yang memancarkan energi aneh. Kegembiraan melintas di matanya saat dia merasakan keanehan tanah. Di bawah penggaliannya, Soyan akhirnya mendarat di tanah giok putih. Apakah tanah ini adalah inti giok? Ini benar-benar harta karun. Tangannya mencengkram inti giok sebelum mengangkatnya ke atas.
Dengan batang giok ini, aku akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat saat berlatih di masa depan, pikir Soyan tersenyum. Namun ia terkejut saat menemukan tangannya ditutupi cairan kental giok. Ini adalah inti dari inti giok, pikir Soyan tertegun. Panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke matanya saat ini. Api hijau di tangannya dengan cepat melonjak sebelum berubah menjadi pedang api yang memotong permukaan inti giok, hingga menampakkan lubang dan kabut putih merembes keluar dari lubang itu. Soyan menghirup kabut putih dan segera merasakan kekuatan muncul di dalam jiwanya. Kegembiraan melonjak di wajahnya saat merasakan itu. Inti dari inti giok adalah harta karun yang sangat menarik bagi alkemis karena manfaatnya bisa menempa dan memurnikan jiwa seseorang. Dia sudah lama mendengar tentang inti dari inti giok, dan akhirnya menemui keberuntungan besar ini di alam pil. Setelah menyimpan inti dari inti giok yang dikumpulkan, Soyan melesat keluar dari lubang dan mendarat di tanah. Ia baru saja berbalik dan hendak pergi ketika suara tua tiba-tiba terdengar. Teman muda, menyimpan semua harta karun alam, itu benar-benar melanggar aturan. Saya dipanggil Hangyi, saya tahu bahwa Anda juga seorang dojong. Karena itu saya tidak berniat merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari harta itu dan aku akan mengizinkanmu pergi, kata Hangyi tersenyum dan perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Soyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar itu dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar namamu. Namun jika kamu ingin mendapatkan bagian dari harta ini, katakan siapa kamu sebenarnya, tanya Soyan dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, boneka bumi muncul dan meluncur ke arah Hangyi. Wajah Hangyi yang tersenyum menjadi jelek saat melihat boneka bumi yang muncul. Dia bisa merasakan bahaya dari boneka bumi yang meluncur ke arahnya. Orang ini membawa boneka yang begitu kuat bersamanya, pikir Hangyi dengan ekspresi berubah dan buru-buru melompat mundur. Boneka bumi menginjak kakinya dengan keras di tanah dan sekejap muncul di depannya dengan tinjunya ke arah kepalanya. Hangyi terkejut dan segera menggerakkan tangannya dengan cepat. Doci merah melonjak keluar dari tubuhnya akhirnya menjadi kuali api besar. Kedua tangannya ditempatkan di atas kuali api dan dengan keras menekannya ke arah tinju boneka bumi, menyebabkan ledakan keras bergema di atas daratan. Kebuntuan berlangsung sesaat sampai retakan menyebar di kuali api yang akhirnya meledak berkeping-keping. Boneka bumi saat ini mampu melawan bintang 9 dojong. Namun Hangyi hanyalah bintang 7 dojong. Dia jelas bukan tandingan boneka bumi dalam bentrokan langsung. Hangyi mengeluarkan suara tertahan dari tenggorokannya saat kuali api pecah dan kakinya segera mundur. Boneka yang sangat kuat. Pikir Hangyi terkejut saat dia mundur dengan menyedihkan. Teman kecil, saya telah salah dalam hal ini. Saya akan pergi sekarang. Semua harta itu akan menjadi milikmu, teriak Hangyi. Saat ini Hangyi sadar bahwa yang terbaik baginya adalah melarikan diri terlebih dahulu dan menemukan teman-temannya. Matanya dengan cepat menyapu tempat Soyan berdiri sebelumnya. Namun dia tiba-tiba menyadari bahwa Soyan telah menghilang. Ini tidak baik, pikir Hangyi terkejut. Dia baru saja akan bergerak ketika Soyan muncul di belakangnya dan melayangkan tinjunya. Hangyi dengan paksa membalikkan tubuhnya dan dengan cepat mengayunkan tinjunya. Kedua tinju bertabrakan dengan keras, namun tinju Hangyi dengan mudah dipatahkan. Ketika tinju Soyan dengan cepat menghantam dada Hangyi hingga membuatnya terhempas dan bergesekan di tanah dengan keras dan memuntahkan darah. Bocah, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kedua temanku di alam pil akan membantuku membalas dendam. Dia menjentikan jarinya dan cahaya merah meluncur dari ujung jarinya yang melesat ke langit. Soyan sedikit mengerutkan keningnya saat dia melihat cahaya merah yang menghilang di langit. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan senyum tipis, "Saya tidak keberatan jika kamu ingin mengantarkan temanmu dalam kematian. Bocah yang hanya tahu cara bicara yang arogan. Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sombong hanya karena memiliki boneka," kata Hangyi dengan dingin. "Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan?" kata Soyan perlahan berjalan ke arah Hangyi. Hangyi dengan cepat mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia melirik boneka bumi yang menunggu dengan niat buruk. Dia mengepalkan tinjunya dan batu spasial muncul di tangannya. Dia tahu jika tidak menghancurkannya, Soyan di depannya akan benar-benar melakukan pukulan mematikan. "Aku akan menunggumu di kota pil dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian," kata Hangyi memegang batu spasial di tangannya dan tiba-tiba memecahkannya. Segera ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. "Bocah, jika kamu berani, tinggalkan namamu. Biar saya tahu siapa yang telah mengalahkanku," kata Hangyi. Soyan dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia berkata sambil tersenyum. "Soyan." Nama sederhana itu segera menyebabkan tubuh Hangyi menjadi kaku. Nama itu ia dengar pertama kalinya ketika dia memasuki wilayah pil, di mana Soyan mengalahkan lembah sungai es. "Sialan, kenapa aku bertemu dengan orang ini?" pikir Hangyi tenggelam.
Pikiran itu baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap dan menyedot tubuh Hangi ke dalamnya. Soyan melihat penyesalan di wajah Hangi sebelum dia menghilang. Soyan mengeluarkan peta alam pil dan melihat posisi ketiga harta di lingkaran merah. Tubuhnya melayang tinggi di langit sebelum akhirnya menghilang. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.